Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Aliansi Kaido dan Big Mom sukses membuat kehebohan bagi dunia. Dua orang Yonko memutuskan untuk bekerja sama adalah kejadian yang di luar dugaan banyak orang. Kekuatan dari aliansi Kaido dan Big Mom terbilang sangat berbahaya, sehingga mereka berdua memiliki potensi untuk menciptakan kekacauan besar. Untuk saat ini, bisa dibilang kekuatan penuh dari gabungan Kaido dan Big Mom menjadi salah satu kelompok bajak laut terkuat yang ada di lautan. Hal tersebut tidak mengherankan, karena baik Kaido maupun Big Mom sama-sama memiliki kemampuan bertarung hebat secara individual. Tidak hanya itu, mereka pun memiliki banyak kru tangguh, seperti All-Star yang ada di bajak laut Kaido, dan Komandan Manis yang ada di bajak laut Big Mom. Namun, suka atau tidak, sebentar lagi Kaido dan Big Mom pasti akan tumbang, beserta ikatan aliansi mereka. Hal tersebut pasti akan terjadi, karena mereka adalah musuh utama dalam arc Wano Kuni ini. Luffy dan para aliansi harus mengalahkan Kaido untuk membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka. Setelah perang Wano nanti, perubahan besar akan terjadi. Jatuhnya dua Yonko yaitu Kaido dan Big Mom akan membuat keseimbangan dunia berantakan. Tidak menutup kemungkinan salah satunya akan mati, dan sepertinya itu adalah Kaido. Tapi di luar itu semua, ada beberapa bajak laut dengan kekuatan besar yang masih bisa menyeimbangkan dunia, karena sekarang aliansi mereka telah bertambah. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas para bajak laut dengan aliansi terbesar setelah Perang Wano berakhir, dan merekalah yang akan menjadi penyeimbang dunia nanti. Yang pertama, bajak laut Akagami. Sejak sebelum Perang Wano pun, bajak laut Akagami yang dipimpin oleh Shanks telah diakui sebagai salah satu kelompok terkuat bersama dengan Yonko yang lain. Bahkan, bajak laut Akagami disebut sebagai kelompok yang tidak tertembus. Hal paling utama yang membuat bajak laut Akagami menjadi salah satu kelompok terkuat, jelas karena kekuatan Shanks dan 3 kru terkuatnya, yaitu Ben Beckman, Lakiru, dan Yasuo. Di dalam databook Fever Card, dikonfirmasi bahwa Ben Beckman memiliki kekuatan yang hampir mengimbangi Shanks. Dia juga memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, dan sebagai seorang wakil kapten, dia sering memberikan saran dan nasihat kepada Shanks. Lalu ada juga Lakiru. Walaupun kekuatannya masih belum jelas, tapi diyakini dia memiliki gerakan yang sangat cepat. Selain itu, ada juga Yasuo, yang kemampuan menembaknya tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan Yasuo dalam membidik target sangat hebat, bahkan dia mampu menembak antena semut dari jarak 100 meter. Mereka bertiga sangat berperan penting dalam pencapaian Shanks sebagai Yonko. Selain mereka juga masih ada para kru inti lain seperti yang terlihat dalam Perang Puncak Marineford. Sebagai kelompok yang diakui sebagai Yonko, tentu bajak laut Akagami tidak mungkin bergerak sendirian. Akan sangat wajar bila mereka memiliki aliansi, hanya saja belum terungkap sampai saat ini. Sepertinya, salah satu aliansi Shanks adalah Kerajaan Elbaf. Untuk beraliansi tidak harus dengan sesama bajak laut saja, bisa juga dengan kerajaan yang diisi oleh orang-orang kuat seperti Elbaf. Dulu, Big Mom sangat ingin beraliansi dengan Kerajaan Elbaf, bahkan dia berencana membuat pernikahan politik antara Lola dan Pangeran Loki. Namun, rencana tersebut tidak berhasil, karena Lola tidak mau dijodohkan dan melarikan diri. Big Mom dan Elbaf pun gagal membangun hubungan baik. Besar kemungkinan, kelompok yang berhasil membangun hubungan baik dengan kerajaan Elbaf adalah bajak laut Akagami. Ini tidak mengherankan mengingat Shanks memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Di pihaknya pun ada Ben Beckman yang dapat memberikan nasihat bagus kepada Shanks untuk mengajak kerajaan Elbaf beraliansi. Tidak lama lagi, Mihawk juga akan beraliansi dengan Shanks. Memang keduanya adalah rival pada masa lalu, namun kemungkinan mereka beraliansi cukup tinggi. Mihawk dan Shanks tidak pernah lagi bertarung dalam 12 tahun ini, karena Mihawk kehilangan minat untuk melawan Shanks yang tinggal memiliki satu lengan. Itu artinya tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk berduel. Hubungan mereka pun cukup baik, karena Mihawk pernah sampai repot-repot datang ke tempat Shanks hanya untuk memperlihatkan poster buronan Luffy. Sebelum Mihawk pulang, Shanks juga dengan semangat mengajak Mihawk untuk berpesta. Mihawk biasanya berdiam diri di Pulau Kuraigana dengan santai. Namun, saat ini keadaan telah berbeda.
Mihawk tidak bisa lagi bersantai karena Shichibukai telah dibubarkan dan para mantan anggota Shichibukai langsung diburu oleh Angkatan Laut. Dalam manga chapter 956, terlihat beberapa kapal Angkatan Laut mendekati Pulau Kuraigana. Admin sangat yakin Mihawk mampu mengalahkan mereka semua. Tapi, bukan berarti Mihawk tetap bisa tinggal di situ. Jika Mihawk berdiam diri di sana, Angkatan Laut akan mengirim armada yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Jika mereka mengirim 2-3 admiral, maka Mihawk akan berada dalam bahaya. Mihawk pasti bisa berpikir logis untuk segera meninggalkan Pulau Kuraigana setelah dia mengalahkan serangan Angkatan Laut gelombang pertama. Mengetahui Mihawk bukan lagi Shichibukai, sepertinya Shanks akan mencari Mihawk. Menurut admin, mereka berdua memiliki fever card satu sama lain. Karena itulah dulu Mihawk bisa menemukan Shanks yang sedang bersantai di suatu pulau. Saat Shanks bertemu dengan Mihawk, maka dia akan menawarkan untuk membentuk aliansi. Keadaan dunia saat ini semakin panas, sehingga kekacauan akan banyak terjadi. Sehebat-hebatnya Mihawk, dia tidak akan bisa terus sendiri. Shanks pun membutuhkan kekuatan Mihawk untuk membuat kelompoknya menjadi semakin kuat. Jadi, aliansi ini menguntungkan kedua belah pihak. Selain Mihawk, Buggy juga sepertinya akan beraliansi dengan Shanks. Setelah diburu oleh Angkatan Laut, dia pasti akan mencari tempat perlindungan. Dan di situasi yang panas seperti ini, bajak laut Akagami adalah pilihan terbaik. Shanks pasti tidak akan keberatan, mengingat dulu mereka pernah menjadi rekan dalam kelompok bajak laut Roger. Selain kerajaan Elbaf, Mihawk, dan Buggy, bajak laut Akagami pasti juga memiliki aliansi lain. Hal itu wajar saja, karena setelah tumbangnya Kaido dan Big Mom, dia butuh kekuatan yang lebih besar untuk menyeimbangkan dunia. Yang kedua, kelompok bajak laut Kurohige. Bajak laut Kurohige terus berkembang menjadi semakin kuat. Marshal D. Teach benar-benar cerdik dalam perjalanannya, mulai dari menjadi anak buah di kapal Shirohige, sampai sekarang dia telah menjadi Yonko. Dulu, Kurohige memulai perjalanannya sebagai bajak laut sendiri hanya memiliki 4 kru, yaitu Jesus Barges, Doki, Van Auger, dan Lafitte. Kemudian, dari Impel Down level 6, Kurohige merekrut para tahanan yang paling berbahaya, yaitu Katarina Devon, Avalo Pizarro, Vasco Shoot, dan Sanjuan Wolf. Lalu, ada juga Shiryu, mantan kepala sipir Impel Down yang bergabung dengan mereka. Sampai saat ini, di antara mereka semua yang telah diketahui mengonsumsi buah iblis adalah Kurohige, Shiryu, Katarina Devon, dan Sanjuan Wolf. Kurohige memiliki 2 kekuatan buah iblis, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Shiryu memiliki kekuatan buah iblis Suke Suke Nomi. Katarina Devon memiliki kekuatan buah iblis Inu Inu Nomi, model Kyuubi no Kitsune. Sedangkan Sanjuan Wolf memiliki kekuatan buah iblis Paramecia yang belum diketahui namanya. Yang pasti, kekuatannya berhubungan dengan ukuran tubuh, dan ini telah terungkap dalam databook. Untuk kru terkuat Kurohige yang lain, sepertinya sebagian besar dari mereka juga telah mengonsumsi buah iblis, hanya saja belum terungkap. Karena, seperti yang kita tahu, kelompok bajak laut Kurohige memang sangat gencar dalam memburu buah iblis. Bajak laut Kurohige pun memiliki hubungan dengan Kuzan, alias mantan Admiral Aokiji. Masih belum jelas Kuzan termasuk salah satu komandan atau hanya aliansi saja. Yang jelas, Kuzan telah bergabung dengan bajak laut Kurohige. Memang ada beragam teori yang mengatakan bahwa Kuzan hanya menjadi mata-mata, entah itu mata-mata dari pasukan Sword atau dari pasukan revolusi. Namun, sebelum teori-teori tersebut terbukti kebenarannya, sampai saat ini kita masih layak menganggap Kuzan sebagai bagian dari kekuatan tempur bajak laut Kurohige. Yang ketiga, tentu saja kelompok bajak laut topi jerami. Setelah Perang Wano berakhir dengan kemenangan di tangan Luffy, maka bajak laut topi jerami akan layak dianggap sebagai salah satu kelompok bajak laut terkuat. Ada beberapa alasan tentang hal itu. Salah satunya adalah karena Luffy dan para krunya bertambah kuat. Tanda-tandanya sudah ada, mulai dari Luffy yang telah menguasai Bushoku Haki tingkat tinggi, lalu Zoro yang mendapatkan pedang Enma, dan Sanji yang memutuskan untuk menggunakan Raid Suite. Aliansi Luffy pun besar kemungkinan akan bertambah. Untuk sekarang, dia memiliki 7 komandan divisi sebagai aliansi tetap yang tergabung dalam armada besar topi jerami.
Setelah Perang Wano berakhir, Luffy akan mendapatkan aliansi yang kuat. Negeri Wano akan menjadi wilayah kekuasaan Luffy karena Wano Kuni punya hutang budi terhadap Luffy yang telah berperan besar dalam menjatuhkan Kaido. Otomatis, semua samurai dan ninja yang ada di Wano Kuni akan menjadi aliansi Luffy. Marco pun sepertinya akan aktif kembali menjadi bajak laut, sehingga dia akan memutuskan untuk menjadi aliansi Luffy. Tidak menutup kemungkinan, Yamato juga akan menjadi sekutu baru Luffy bahkan setelah arc Wano Kuni berakhir. Sekarang, Jinbei pun sudah menjadi kru resmi dalam kelompok topi jerami. Ada kemungkinan para bajak laut matahari juga akan menjadi aliansi Luffy. Walaupun sekarang Jinbei sudah keluar dari bajak laut matahari, mereka masih memiliki ikatan karena sama-sama manusia ikan. Mungkin di arc selanjutnya akan ada kejutan dari para manusia ikan itu. Selain itu, para suku Ming juga pasti akan menjadi aliansi tetap sampai ke Pulau Laugh-Tale. Untuk Kid dan Law, entah mereka akan tetap beraliansi atau tidak. Kid memutuskan untuk bekerja sama karena tujuan mereka sama, yaitu mengalahkan Kaido. Kalau untuk Law, saat di Pang Hazard dia berkata ingin beraliansi dengan Luffy untuk menjatuhkan Kaido. Setelah Perang Wano berakhir, tujuan mereka telah terpenuhi. Mungkin setelah itu mereka akan berpisah. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan terus beraliansi sampai ke Laugh-Tale. Di sini pun kelompok bajak laut topi jerami mampu disejajarkan dengan bajak laut Akagami dan bajak laut Kurohige. Dan semakin dekat juga bagi Luffy untuk mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Nah itu tadi, teori admin tentang para bajak laut dengan aliansi terbesar setelah Perang Wano berakhir. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.